Tata cara beribadah di Gereja Bethel Indonesia Purwodadi. Jemaat yang datang menggunakan kendaraan pribadi diharapkan untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat wajib menggunakan masker dan face shield sebelum memasuki area GBI Purwodadi. Selanjutnya, jemaat wajib mencuci tangan 6 langkah menggunakan alat cuci tangan tanpa sentuh. Dan membuang sampah di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, jemaat melakukan pengecekan suhu dan mengambil amplop perpuluhan di pintu masuk gereja. Apabila suhu melebihi 36,99 derajat Celcius, maka jemaat dianjurkan untuk mengikuti ibadah online di rumah saja. Pada saat memasuki ruang ibadah, jemaat hanya diperbolehkan menduduki kursi yang telah disediakan, serta tetap menggunakan masker dan face shield. Seusai beribadah, jemaat dapat keluar dari ruang ibadah melalui pintu utama secara bergantian dan tidak meninggalkan barang atau sampah di ruang ibadah. Kemudian, jemaat dapat menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan oleh petugas. Jemaat dapat memberikan persembahan di tempat yang telah disediakan di pintu utama. Jemaat tidak perlu menggunakan amplop untuk persembahan selain persembahan perpuluhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Haleluya. Bersyukur pagi hari ini kita dapat melakukan ibadah baik secara online maupun offline. Puji Tuhan, semua adalah karena kasih karunia Tuhan. Mari kita mau bawa diri kita pagi hari ini untuk menghadap kepada Tuhan, karena di dalam hadiratnya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jalan keluar bagi setiap persoalan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mempersiapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami dapat bertemu dengan saudara seiman kami Tuhan di dalam gedung gereja Tuhan, maupun ibadah secara online Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau yang ada di tempat ini, Engkau juga yang ada di rumah-rumah Tuhan. Memberkati setiap kami ya Bapa. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Engkau ada di gedung gereja, Engkau juga ada di rumah-rumah Tuhan. Di mana ada hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, Engkau ada Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan kami, Engkau menjawab setiap dahaga, haus dan lapar kami akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kami siap memberikan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar sabda-Mu Tuhan. Kami rindu untuk memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita mau katakan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayani
Tuhan. Temukan Dia, nyatakan pujian kita kepada Dia. Dan sejahtera Amin. dalam hadiratnya. Kutemukan Iman haleluya dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan lagi dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya temukan kasihnya. Dalam hadiratnya dalam hadiratnya sekali lagi katakan dalam hadiratnya temukan kasihnya. Oh Tuhan, kami mau menemukan Engkau. Kami mau menemukan kasih-Mu Tuhan. Kami mau menemukan pribadi-Mu Tuhan. Kami mau menemukan Tuhan dengan segala jiwa kami. Kami mau menemukan Engkau. Kami rindu kepadamu Kami rindu cinta-Mu. Kami rindu pribadi-Mu. Kami rindu Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Di tengah segala pergumulan kehidupan kita, Dia tetap terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, Dia tetap Tuhan yang menolong kita. Amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Yesus. Katakan,
Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, tidak dibiarkan dia jatuh. Tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menjaga. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Yes. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan abadi. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan. Amin. Katakan dengan iman, Bapak Ibu Saudara. Dia mendengar setiap iman kita. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih. Lagi ya, kita mau katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Haleluya, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya, Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Amin. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Engkau Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menjagaku. Katakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia hidup, dia mendengar setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Engkau Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu
Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini dan juga nanti sore. Di hari ini kami akan mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah ini dalam tangan-Mu, dan apapun yang kami kerjakan, kami mohon Roh Kudus yang terus menjagai dan menolong kami, sehingga semuanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan, dan Tuhan juga terus bertahta di tengah kami, sehingga kami diberkati. Terima kasih. Kami ingin memperhatikan sabda-Mu, urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua yang mendengar, sehingga kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah. Semuanya shalom. Puji Tuhan. Nah, puji Tuhan, hari ini kita mulai sudah, walaupun belum semua dan dengan protokol yang cukup ketat, tapi kita sudah mulai bersekutu di gedung gereja ini. Nah, tema umum kita atau yang kita perhatikan dalam hari-hari ini adalah mempersiapkan kemenangan. Mempersiapkan kemenangan. Dan subtema kita adalah mengelakkan bahaya maut atau mengelakkan bahaya yang mematikan. Nah, mengingatkan kembali bahwa kita orang beriman atau murid Yesus, kita semua ini murid-murid Yesus Kristus, adalah orang-orang yang diharapkan selalu bersiap menghadapi peperangan atau menyadari bahwa kita semua ini ada di dalam peperangan, saudara. Juga mengingatkan kembali bahwa dalam beberapa saat ini kita akan menggali dari kitab suci, yaitu bagaimana keteladanan tokoh di dalam Alkitab, seorang panglima besar yang dikatakan di sana perangnya selalu menang, namanya Daud. Dan ternyata saudara-saudara, kemenangan yang diraih oleh tokoh Daud ini itu selalu diwarnai dengan kepiawaiannya dalam mengelakkan bahaya mematikan. Nah, itu memberikan keteladanan buat kita, paling tidak dalam satu kisah saja atau satu penggalan kisah, yaitu ketika Raja Daud sebelum menjadi raja menghadapi musuh utamanya. Waktu itu sebetulnya dia tidak memusuhi, tapi dia yang dimusuhi oleh Raja Saul, saudara. Nah, dalam penggalan kisah itu kita ditinggali keteladanan untuk mengelakkan bahaya mematikan itu, yang sudah kita perhatikan kemarin judulnya kewaspadaan dan kegesitan. Paling tidak ada 4 ini, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki sahabat-sahabat baik. Yang ketiga, kemampuan berdiam di tengah musuh, dan yang terakhir, yang keempat, mengerti kehendak panglima tertinggi. Nah, mari kita baca lebih dahulu penggalan kisah Daud di 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 17. 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 19 ayat 11 sampai 17 saya baca untuk saudara. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud
untuk mengamati dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Sampai di situ pembacaan saya. Jadi ini penggalan kisah bagaimana Daud selamat dari ancaman yang mematikan. Jadi dia punya kepiawaian dalam menghindari bahaya yang mematikan. Dan judul renungan hari ini adalah memiliki sahabat-sahabat baik. Memiliki sahabat-sahabat baik. Nah, Daud dapat meraih kemenangan dalam setiap tindakannya itu dimulai dari dia dapat mengelakkan bahaya mematikan itu dengan apa? Salah satunya adalah memiliki sahabat-sahabat baik, saudara. Nah, yang perlu kita serap adalah keteladanan Daud, bagaimana dia bisa memiliki sahabat-sahabat baik itu. Bagian pertama saya beri judul menjadi yang layak dicintai. Nah, bagian pertama. Jadi renungan hari ini akan saya bagi menjadi dua. Bagian pertama, menjadi yang layak dicintai. Nah, untuk menjadi yang layak dicintai ini, mari kita perhatikan pertama-tama adalah Daud itu terbukti disenangi banyak orang. Ya, Daud itu disenangi banyak orang. Coba nanti kalau saudara menyimak, enggak usah dibaca sekarang, tapi kalau mau dicatat boleh. 1 Samuel 18 ayat 7 dan seterusnya itu. Di sana itu Daud itu dipuji-puji oleh putri-putri Yerusalem. Ketika dia pulang dari peperangan, maka dia dipuji-puji oleh putri Yerusalem. Bahkan rajanya kalah dipuji. Mereka perempuan-perempuan di Yerusalem itu menyanyi berbalas-balasan, dikatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud lebih banyak lagi mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Dan itu didokumentasikan di kitab suci sampai 4 kali. Saudara membaca di 1 Samuel pasal 18 itu, nanti sampai pasal 29 nanti ada lagi. Nah, lalu berikutnya kalau kita meneliti penggalan kisahnya Daud ini yang sudah kita baca tadi. Istri Daud itu menolongnya tadi. Jadi Daud itu menghadapi bahaya mematikan akan dibunuh oleh Raja Saul. Bukan karena kesalahannya, tetapi justru karena dia bertindak benar, diberkati Tuhan, lalu rajanya iri. Yang itu saudara sudah paham semualah. Ya. Nah sekarang istrinya Daud itu kan anaknya Saul. Jadi anaknya musuhnya Daud, tapi istrinya itu tetap mengasihi Daud. Mungkin kita bisa berkata, ya memang karena dia istrinya lah, belum tentu. Ada orang yang lebih suka kepada orang tuanya dan memusuhi pasangannya, banyak saudara. Nah, tapi dalam hal ini Daud memiliki sahabat baik. Siapa itu? Istrinya saudara. Dan bahkan
dialah yang menurunkannya dari jendela dengan sebuah keranjang. Nah, lalu berikutnya, nanti kalau saudara membaca di 1 Samuel pasal 21, ya, itu ada kisah bahwa Daud melarikan diri dari Saul itu, dia sangat kelaparan, maka dia ditolong oleh Imam Ahimelech. Pada akhirnya Ahimelech itu mengorbankan seluruh keluarganya, kecuali seorang yang masih hidup namanya Abiatar. Nanti akhirnya seluruh keluarga Ahimelech dibunuh oleh Raja Saul. Tetapi Imam Ahimelech dan keluarganya ini menjadi sahabat-sahabat baik dari Raja Daud. Kemudian berikutnya Daud memiliki sahabat yang sangat mengasihi Daud sendiri, yaitu Yonatan, saudara. Itu dicatat sampai 3 kali. Di 1 Samuel pasal 18 ayat 1 itu dimulai, nanti saudara cari di sana. Bahwa Yonatan ini mengasihi Daud itu seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Jadi Daud itu orang yang layak dicintai. Bahkan kalau saudara ingat, Yonatan ini kan adiknya Mikal, anaknya Raja Saul. Putra mahkota kerajaan Bani Yakub, saudara. Harusnya dia itu sangat-sangat membela ayahnya, tapi justru dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, mari mulai kita renungkan, apakah saudara dan saya menjadi orang yang layak dicintai orang banyak? Itu saudara ya. Daud itu memiliki sahabat-sahabat baik yang sedemikian, dan yang paling luar biasa adalah banyak orang yang datang mencarinya, berlindung kepadanya, dan akhirnya menjadi tim yang membela Daud dengan segenap hati. Saudara kalau membuka di 1 Samuel pasal 22, ya tadi saya minta untuk selalu ditayangkan. Nanti kalau teman-teman yang di rumah, oh di sini ada ditayangkan ya. Jadi supaya saudara bisa mencatat, nanti dibaca. Itu mereka berjumlah 400 orang. Dan akhirnya nanti kalau saudara membaca di pasal 30 itu menjadi 600 orang. Saya sebut aja, Daud itu didatangi oleh orang-orang sampai jumlahnya 600 orang, sampai menjadi tim yang handal buat Daud. Nah, jadi Daud itu menjadi orang yang layak dicintai. Nah, masih di bagian pertama ini, layak dicintai, mari kita merenungkan kenapa Daud diakrabi orang banyak itu. Karena memang Daud memiliki kompetensi yang handal. Kompetensi itu mutu pribadi, keberadaan yang handal, mutu pribadi. Nah, sudah menjadi pemahaman kita bahwa tokoh Daud adalah tokoh yang memiliki mutu pribadi yang luar biasa. Tidak diragukan lagi bahwa Daud memiliki kelebihan dibanding orang-orang sekitarnya. Dia prestasinya 2 kali lipat. Saudara kalau membaca di 1 Samuel 18 kan seperti itu ya. Jadi Daud dituntut untuk membawa 100 mas kawin, tapi dia belum genap waktunya sudah menyerahkan 200 mas kawin. Ya, saudara baca sendiri itulah. Kompetensi pribadi Daud itu luar biasa. Nah, hal lain mengapa Daud disenangi banyak orang adalah karena Daud itu ternyata seorang budayawan, saudara. Coba teliti, di kitab suci lain disebut Nabi Daud. Daud adalah penulis kitab Mazmur. Jadi dia itu sastrawan, dia main kecapi. Jadi jelas dia seorang pemusik, itu mengerti seni, saudara, budayawan, seniman. Dan bahkan pada waktu dia main musik, tidak main-main, dia main musik bisa mengusir setan. Saudara nanti bisa meneliti di kitab 1 Samuel itu. Ketika dia main musik, maka roh jahat pergi, yang menggoda Raja Saul jadi pergi. Jadi bukan sekedar dia main musik, tapi Daud punya wibawa rohani. Nah, ini harap saudara garis bawahi. Orang baik, orang-orang yang dikasihi orang banyak, itu orang yang
rohaninya baik. Jadi masalah kerohanian ini merupakan faktor penting dalam kehidupan Daud. Ia adalah sosok yang dicatat selalu merindukan dekat dengan Tuhan. Walaupun hidupnya naik turun, saudara. Saudara kalau meneliti hidupnya Daud itu nanti kan naik turun, ya. Bahkan kadang-kadang dia sampai jatuh dosa besar gitu. Tapi kerinduannya kepada Tuhan, kerohaniannya kepada Tuhan itu baik. Mari kita lihat diri kita, apakah kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh atau tidak, saudara. Ya. Nah, makanya dia memiliki wibawa rohani. Jadi Daud itu adalah seorang yang terbukti prestasinya di atas rata-rata, panglima perang yang ditakuti, sekaligus sastrawan handal, seniman yang mumpuni, dan memiliki wibawa rohani. Jelas dia adalah pribadi yang memiliki kompetensi luar biasa. Daud adalah seorang multi talent. Mungkin kalau zaman sekarang bisa disebut semacam itulah. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka saya izinkan menggunakan istilah bahwa Daud ini menjadi pribadi yang menarik. Layak kalau ia disenangi dan dicintai oleh banyak orang, saudara. Ini adalah sebuah nilai yang patut diteladani bahwa ilmu atau strategi untuk mengelak dari bahaya mematikan itu salah satunya adalah harus menjadi pribadi yang bisa dicintai banyak orang tanpa pamrih. Ini saudara, ini bagian pertama. Sekarang kita lihat bagian kedua. Bagian kedua saya beri judul dukungan itu mendatangkan keuntungan. Jadi dukungan dari sahabat baik itu mendatangkan keuntungan juga di dalam mengelakkan bahaya mematikan ini. Dalam bagian 2, dukungan mendatangkan keuntungan. Mari kita perhatikan bahwa dukungan itu mendatangkan informasi, setidaknya seperti itu. Lebih dahulu harus disadari apa itu pentingnya informasi. Saudara-saudara, sebetulnya informasi itu penting. Ya, yang termasuk informasi itu kalau menurut saya sebetulnya kabar-kabar itu juga termasuk informasi, ilmu tertentu, resep tertentu, rahasia tertentu, kunci-kunci untuk membuka sebuah kemudahan dan sebagainya, itu merupakan informasi, saudara-saudara. Nah, bangsa pilihan Tuhan, itu kalau saudara meneliti sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu sangat piawai dalam menggali informasi. Makanya orangnya pinter-pinter. Saudara yang paham, saya berharap saudara lebih memahami hal ini. Jadi bangsa pilihan Tuhan itu bahkan piawai dalam mengerti rahasia dari musuhnya, saudara. Jadi informasi itu penting. Dalam kisah Daud, yang memberikan informasi bahwa malam itu dia harus meloloskan diri, kalau dia tidak meloloskan diri dia akan dibunuh, adalah istrinya. Jadi kan karena dia punya sahabat baik, maka dia mendapatkan informasi sehingga dia selamat, saudara. Makanya punya sahabat baik itu sekali lagi merupakan sebuah jalan untuk memiliki strategi menghindarkan diri dari maut yang mematikan. Nah, informasi yang lebih penting lagi yang tidak ternilai harganya itu datang dari Yonatan, saudara. Yonatan itu sebetulnya bisa disebut saudara iparnya. Tapi yang memusuhi Daud justru untuk membunuh Daud berkali-kali, saudara. Ini bukan hanya 1-2 kali loh, saudara. Minimal catatan saya 4 kali Daud mau dibunuh itu. Tapi Yonatan itu tahu persis kapan ada bahaya mengancam. Nah, jadi Yonatan itu memberikan informasi. Nah, ini terjadi pada waktu Daud ingin mengetahui apakah ia masih diancam oleh musuhnya atau tidak. Itu di 1 Samuel 20 nanti kalau saudara mau membaca. Gitu, ya. Jadi Yonatan adalah sahabat yang sangat berharga buat Daud. Nah, saudara, kalau mulai kita terapkan di zaman sekarang, saya kalau boleh impartasikan, informasi itu sebenarnya penting sekarang. Disadari atau tidak, informasi itu penting.
Kita mengetahui di situasi khusus semacam ini apa-apa yang terjadi, itu sebetulnya penting. Nah, sebetulnya saya ingin memberi catatan kepada pendapat yang hari-hari ini mengatakan tidak usah terlalu mendengarkan banyak kemana-mana, nanti membuat hati kita kecut, malah kita kecil hati, imunitas turun, kita yang rugi. Kalau menurut saya kok enggak begitu toh. Informasi tetap penting. Yang diperlukan sekarang adalah bagaimana membedakan informasi yang menurunkan imunitas, yang membuat ketakutan tidak beralasan, dan informasi yang penting untuk kita terapkan supaya piawai dalam mengelakkan diri. Itu pendapat saya, saudara ya. Karena hari-hari ini tetap saya informasi apapun saya serap. Tapi kalau informasi yang sia-sia, tidak saya masukkan hati. Tapi informasi yang penting disadari atau tidak, ya kita tetap menggunakanlah informasi itu. Itu saudara. Jadi informasi itu penting. Lah sahabat-sahabat baik di kisah Daud ini memberikan nilai bahwa memiliki sahabat baik itu menjadikan Daud dapat memiliki pemahaman yang lebih luas. Dengan pemahaman itu, maka menjadi lebih mudah mengatasi keadaan bahaya. Jadi memiliki sahabat-sahabat baik itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan strategi mengelakkan diri dari bahaya yang mematikan. Nah, bagian yang terakhir saya beri judul atau subjudul ini. Bagian kedua, maaf, masih bagian kedua tapi poin terakhir sebut begitu ya. Bagian kedua ini tadi, dukungan mendatangkan keuntungan. Nah, poin berikutnya ini, dukungan itu kecuali memberikan informasi, itu juga mendatangkan kekuatan. Saudara-saudara perhatikan, kecuali informasi, sahabat baik itu mendatangkan dukungan yang lebih dari itu. Apa itu? Memiliki sahabat-sahabat baik itu memungkinkan membentuk tim yang baik, membentuk tim yang kuat. Dalam kisah Daud, dukungan paling dirasakan adalah adanya orang-orang terpinggirkan yang kemudian mengungsi kepada perlindungan Daud. Saya catat mereka ini adalah orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dikejar-kejar oleh tukang piutang, itu di 1 Samuel 22 toh. Orang-orang yang sakit hati. Jadi rupanya kalau dapat saya simpulkan, mereka yang datang kepada Daud minta perlindungan waktu itu adalah orang-orang yang bermasalah. Malah orang-orang yang bermasalah, saudara ya. Nah, di antara orang-orang itu nanti ada yang namanya Abiatar putra Ahimelech bin Ahitub, yang nanti Abiatar ini akan menjadi imam mendampingi Raja Daud sampai masa tuanya. Jadi kalau boleh saya menggambarkan menurut tafsiran saya, orang-orang yang berlindung pada Daud waktu itu sebetulnya orang-orang bermasalah, tapi kemudian oleh Daud mereka ini diubahkan menjadi orang-orang yang bertobat. Bahasa sekarang sampai orang-orang itu menjadi orang yang lahir baru, kira-kira semacam itulah. Ya, karena nanti ada yang jadi imam dan seterusnya itu. Dan ketika Daud nanti menjadi raja, kalau menurut saya mereka ini mestinya banyak yang mendapatkan kedudukan yang baik. Itu tafsiran saya, saudara. Jadi kalau melihat dari karakter Daud yang selalu membawa ke arah kebenaran, walaupun hidupnya sendiri jatuh bangun, ya, tapi saudara boleh mencatat bahwa kerinduan Daud kepada Tuhannya itu luar biasa. Nah itu yang mari kita bawa, apakah sekali lagi kita menjadi orang-orang yang dalam situasi khusus semacam ini pun juga tetap mengasihi Tuhan Yesus Kristus, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Nah ini orang-orang ini memberi kekuatan karena apa? Karena 600 orang itu nanti menjadi tim yang baik. Nah perhatikan kalau Daud itu seorang panglima perang, dia ahli strategi dan dia berkali-kali saya ingatkan
Daud kalau membunuh singa itu dipegang janggutnya, dipukul kepalanya. Lah kan begitu. Jadi bagaimana Daud itu bisa mengelakkan dari cakaran dan terkaman singa, tapi dia berhasil memegang janggut singa dan memukul kepalanya dan mengejar-ngejar beruang. Jadi dia adalah seorang ahli dalam peperangan, didekati sama orang-orang yang bermasalah. Dan orang-orang ini dididik menjadi prajurit-prajurit yang handal. Itu saya pastikan tafsiran saya. Mari sekarang saudara-saudara kita menerapkan dalam hari-hari ini. Bagaimana ilmu mengelak dari bahaya mematikan itu kita terapkan. Saya memberikan contoh. Hari-hari ini saya memiliki seorang teman yang karena situasi khusus ini tidak dapat pergi kemana-mana sampai hitungan bulan, sampai lebih dari sebulan. Jadi dia harus berada di rumah terus sampai hitungan sebulan. Tidak bisa keluar rumah. Dan dari luar rumah tidak bisa masuk ke rumahnya dia. Pertanyaannya, siapakah yang harus menolong dia mendapatkan makanan? Siapakah yang menolong dia ngurusi ATM dan seterusnya? Adalah sahabat baik, saudara. Ya, jadi yang menjadi penolong bagi orang yang dalam kesesakan itu adalah tim sahabat-sahabat yang baik. Ingat, pepatah mengatakan memiliki 1000 sahabat itu kurang. Tapi memiliki satu musuh itu terlalu banyak. Masih ingat toh pepatah ini? Sudah berkali-kali saya katakan di sini. Ya, memiliki 1000 sahabat kurang, saudara. Tapi memiliki satu musuh itu terlalu banyak. Sebagai kalimat penutupnya renungan hari ini adalah memiliki banyak sahabat baik adalah salah satu kunci mengelakkan bahaya mematikan dan menuju kemenangan. Mari hari ini kita merenungkan nilai yang kedua yang ditinggalkan oleh Daud, memberikan keteladanan kepada kita untuk mengelakkan bahaya mematikan. Memiliki banyak sahabat baik adalah salah satu kunci mengelakkan bahaya mematikan dan menuju kemenangan. Bawa pulang, ingat-ingat terus yang mendengarkan dari rumah melalui online, ingat dengan berlatar belakang keteladanan Raja Daud mulai dari masa mudanya ini, maka kalimat penutupnya adalah memiliki banyak sahabat baik adalah salah satu kunci mengelakkan bahaya mematikan dan menuju kemenangan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita memasuki saat teduh. Biar saudara masing-masing berdiam diri berdoa kepada Tuhan. Berdiam dirilah berdoa kepada Tuhan. Tujukan sikap batinmu kepada Tuhan. Masing-masing kita berdiam diri. Ingat firman Tuhan hari ini yang kita terima. Apakah yang dapat disimpan di dalam sikap batin kita hari-hari ini dalam menghadapi situasi khusus ini? Saudara, Daud penggalan kisahnya dalam menghadapi Raja Saul itu meninggalkan 4 nilai buat kita. Yang sudah kita renungkan adalah dia memiliki kewaspadaan dan kegesitan. Dan nilai ini dapat diterapkan bukan hanya menghadapi perang berupa musuh seperti Raja Saul. Tetapi Alkitab, firman Tuhan itu selalu isinya dalam dan lebar. Nilai-nilai yang terserap di dalamnya itu bisa kita gunakan juga di dalam melawan musuh yang tidak kelihatan, saudara. Nah, karena itu dalam situasi khusus kita sekarang ini pun, mari keteladanan dari Raja Daud ini kita renungkan. Dan hari ini ternyata mengelakkan bahaya mematikan itu. Salah satunya adalah dengan memiliki sahabat baik. Maka jadilah orang atau jadilah pribadi yang memang layak dicintai.
Karena kalau memiliki tim yang baik itu bukan hanya memberikan informasi, tetapi memberikan kekuatan. Punya sahabat-sahabat baik itu sangat menguntungkan dari banyak segi. Memiliki banyak sahabat baik adalah salah satu kunci mengelakkan bahaya mematikan dan menuju kemenangan. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenang. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah juga mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan terus menyanyikan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam hidupku selalu ku berkata, Tuhan Yesus Baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyanyikan. Katakan ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenang. Katakan ku rindu, katakan ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan korban syukur kepadamu Tuhan. Korban syukur untuk memuliakan nama-Mu, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu. Kawula ngaturaken panuwun syukur Gusti Rama, kawula kaswargan patuko juru wilujeng kawula sumbering pitulungan kawula. We praise you, O Lord. We praise you, O Lord. You are my Father, my Savior. We praise you, O Lord. Haleluya. Amin. Bapa, sungguh kami terus mengucap syukur karena bahkan di dalam situasi khusus seperti sekarang ini Engkau mengingatkan melalui rahasia-rahasia firman-Mu yang luar biasa. Sepertinya tidak ada hubungannya antara keteladanan hamba-Mu Daud
dengan situasi sekarang ini, tetapi setelah kami renungkan ternyata ada banyak hal-hal yang Engkau sesungguhnya sudah mengajari kami. Sesuai dengan firman-Mu bahwa apa yang diilhamkan Roh itu membawa kami ke dalam kebenaran, mendidik setiap orang dari jahat menjadi baik, dan kami dilindungi mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun kemampuan dan keterbatasan yang lain, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami, dan kami mampu mengatasi segala sesuatu. Tuhan, kami terus berpegang kepada pertolongan Tuhan saja, karena Tuhan Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pertolongan kami, satu-satunya kekuatan kami. Karena itu Tuhan, kami melihat hari-hari ini ada banyak orang yang tidak dapat menolong dirinya sendiri karena tidak punya pegangan. Tetapi kami mengucap syukur kami punya pegangan, yaitu Tuhan yang sungguh-sungguh masuk akal. Tuhan ada, Tuhan mengirim Roh Kudus yang bertahta di dalam kami dan memberi kekuatan, bahkan kematian pun tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Tuhan janjikan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih. Berikan hari-hari ini semua yang mendengarkan firman ini, baik yang langsung di tempat ini maupun secara online, kami memiliki hati yang tabah, yang semeleh. Kami memiliki semangat hidup, optimisme untuk memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Berikan semua kami umur panjang, sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah firman-Mu semakin berbuah di dalam hidup kami, sehingga kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara-saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mengucapkan visi dan misi gereja kita. Visi diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kita akan ucapkan bersama-sama. Visi, tertanam, bertumbuh, dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini dengan membawa persembahan kita kepada Tuhan, dan juga menaikkan doa syafaat dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami ingin mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami menyadari bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Karena itu terimalah ya Tuhan, dan berkati persembahan ini, kuduskan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan, dan kami semua diberkati. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati kami sehingga dapat mempersembahkan lebih dari hari ini. Karena kami tahu ketika kami mempersembahkan banyak, berarti kami sudah diberkati lebih dahulu. Tuhan berkati walaupun dalam situasi khusus anak-anak-Mu semua yang mengikuti ibadah ini, yang mendengar baik melalui ibadah langsung tatap muka di sini maupun secara online, semua kami Tuhan, ekonomi kami Tuhan tolong, Tuhan berkati, dijauhkan dari kekurangan. Tetapi Tuhan memberikan jalan rezeki, jalan berkat kepada kami semuanya. Sehingga walaupun situasi seperti sekarang, kami tetap Tuhan pelihara. Kami mampu hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami mempersembahkan doa syafaat kami menyerahkan bangsa dan negara kami, terus Tuhan berkati. Sehingga bangsa dan negara kami ada di dalam damai sejahtera Tuhan. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kepada pemimpin negara kami dari Bapak Presiden
juga semua yang Tuhan berikan kepercayaan untuk memegang otoritas sampai di tingkat-tingkat daerah. Tuhan memakai mereka untuk membawa negara kami dalam pemulihan, khususnya ekonomi. Kami doakan hari-hari ini, mohon Tuhan menolong, dan juga dari berbagai penyakit, kami mohon Tuhan segera memberikan pemulihan, sehingga kami dapat hidup semakin layak, semakin menikmati kesejahteraan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan bangsa dan negara ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dan juga tempat-tempat di mana kami tinggal di Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan ini Tuhan berkati dengan kesejahteraan yang dari Tuhan. Bahkan juga kota-kota kami di mana suara ibadah ini dapat didengar, di mana kami tinggal, kota kami Tuhan berkati, sehingga kami ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih semua yang ulang tahun dalam minggu ini, Tuhan memberkati dengan umur panjang, sukacita, damai sejahtera Tuhan, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, dan secara khusus kami berdoa untuk aktivis di tempat ini, Bendahara Panitia Pembangunan Ibu Titin Sumarni, yang besok Senin sore akan melakukan operasi bedah otak yang kedua atau operasi pemulihan. Mohon Tuhan memberkati, memberikan kelancaran, kesembuhan, kepulihan, menguasai dokter-dokter, perawat yang membantu, semuanya membawa kesembuhan total, pemulihan buat saudara kami itu Ibu Titin Sumarni Daud Widianto. Terima kasih. Juga orang-orang lain yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan, mohon Tuhan menjamahkan tangan-Mu hari ini, memberikan kepada kami kesehatan yang prima. Kami setiap hari selalu berdoa supaya seluruh jemaat di tempat ini, kami semua, keluarga besar yang kami kenal, Tuhan jauhkan dari virus corona. Tuhan menjagai kami, memberikan umur panjang. Terima kasih Tuhan, segala hal yang kami rencanakan, Tuhan menolong, sehingga semuanya menjadikan Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan, dan terus kami berdoa untuk tempat ibadah permanen yang kami doakan, juga Tuhan yang memberi sesuai dengan limpah rahmat-Mu. Setiap kami sudah berdoa dengan detail dan rinci, sekarang kami terus berseru kepada Tuhan, Tuhan yang memberi, karena Tuhanlah yang memiliki jemaat tubuh Kristus di tempat ini, sehingga Engkaulah Bapa kami, sumber pertolongan kami, satu-satunya gembala besar agung kami. Terima kasih Bapa di surga, bila sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing. Juga yang di rumah setelah mengikuti ibadah online akan melanjutkan kegiatan kami. Mohon Tuhan yang memberkati apapun yang kami kerjakan. Semuanya Tuhan berikan berhasil, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat buat kami. Minggu depan dan waktu-waktu yang sudah ditentukan, walaupun kami hari-hari ini sering bertemu hanya secara online, tetapi juga Tuhan menyatukan kami di dalam kesatuan hati, kekompakan, sehingga tubuh Kristus di tempat ini dan dimanapun kami berada, kami bersatu dengan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap, percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online dari rumah masing-masing, mari kita mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati warung tempat usahamu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan memberkati bisnismu dengan berkat-berkat kelimpahan, berkat kemakmuran. Tuhan memberikan kepadamu jalan keluar dari berbagai masalah yang saudara hadapi. Tuhan menganugerahkan terobosan baru, sehingga hidupmu menjadi sukses, berhasil. Rencana-rencana yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan,
Tuhan memberikan kepadamu semuanya dapat terlaksana. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Ol Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin.